Halo, selamat pagi semuanya smart people yang ada di Zoom, di Instagram maupun yang ada di YouTube. Selamat datang lagi di salah satu program Merhab Sekuritas Indonesia yaitu Morning Topic. Senang sekali saya bisa bertemu lagi nih dengan smart people semua ya. Sebelumnya kan pekan lalu hari Jumat saya bertemu dengan smart people. Kenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst di RHB Sekuritas Indonesia ya. Kurang lebih 30 menit ke depan ya, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga topik hari ini. Nah, biar saya tahu apakah smart people sudah pada siap nih MSP hari ini, coba ketik siap di kolom chat sekarang sambil saya share materinya. Baik, Smart People, mengenai untuk pertumbuhan indeks dan juga kita lihat transaksi asing ya kemarin. Jadi komoditas terlebih dahulu nih, emas ya kemarin mengalami koreksi nih Smart People sebesar 1,62% ke 3.342 per troy ounce. Ada emas per gramnya juga yang mengalami koreksi sebesar 1,97%, hampir 2% ya Smart People, ke 1.745.360 per gram. Ada silver yang mengalami koreksi sebesar 1,96% ke 37.785, sedangkan Brent ya mengalami pertumbuhan sekitar 0,82% ke 66,28 per barel. Ada gandum yang mengalami pertumbuhan tipis ya sebesar 0,04% ke 505. Ada nikel yang naik sebesar 1,39% ke 15.287 dan ada CPO yang bertumbuh sebesar 3,03% ke 4.384. Berdasarkan aplikasi RHB Transfer ID, kemarin ada sekitar 519 saham yang mengalami penguatan, ada 360 saham yang mengalami pelemahan, dan ada sekitar 233 saham yang mengalami stagnan. Kalau kita ngomongin soal transaksi asing, net buy dan juga net sell, net buy-nya ada saham BBCA sebesar 425,1 miliar, ada saham BBRI sebesar 234,5 miliar, ada saham film ya sebesar 117,2 miliar. Di sisi lain, net sale-nya ada saham Antam sebesar 154,4 miliar, ada saham Cuan sebesar 57,3 miliar, dan ada saham BRMS sebesar 34,2 miliar. Dan kita lihat indeks sektoral ya pertumbuhannya kemarin yang paling tinggi yaitu transportasi dan juga logistik yang bertumbuh sekitar 2,69%. Ada properti and real estate ya sebesar 2,58% dan ada sektor finansial yang bertumbuh sekitar 1,57%. Kalau kita melihat eh, kembangan indeks global ya secara teknikal analisis ya indeks Dow Jones yang kemarin ditutup mengalami koreksi ya smart people ke level 43.975 ya terkoreksi sekitar 0,45%. Untuk rentang pergerakannya masih berada di 43.761 ya. Ya, dan juga resistennya di 44.637. Nah, saya penasaran nih. Kemarin kan di Smart Talks ya, kalau misalnya Smart People belum melihat Smart Talks kemarin ya, yang saya berkolaborasi dengan Mas Ilham juga, tapi Mas Ilham bukan dari technical analyst, tapi dari fixed income analyst, kita ngomongin soal obligasi dan juga rupiah. Nah, kita pengen tahu nih rupiahnya seperti apa kemarin. Nah, ini dia. Rupiah kemarin mengalami penguatan sebesar 0,28% nih. Smart People breakdown dari support sebelumnya di 16.274 yang sekarang jadi resisten. Next, pergerakannya kemana Mas Ilham? Proyeksi pergerakannya ke 16.180 ya. Ini bisa menjadi katalis positif bagi pasar modal Indonesia khususnya bila rupiah terus mengalami penguatan. Apalagi kalau sudah breakdown lagi di bawah 16.180, maka ya pattern kurang lebih double tops ini terkonfirmasi ya. Untuk tops pertama ini untuk top kedua.
Nextnya kita akan lihat IHSG kira-kira seperti apa proyeksinya. IHSG kemarin ditutup positif sekitar 0,96% ke 7.605. Ditutupnya ada candlestick namanya bullish spinning top, kemudian di atas MA10 ya, ini masih di atas ketiga MA-nya, MA10, MA20 dan MA60. Masih ada potensi upside apabila IHSG hari ini ditutup di atas 7.640-an ya atau 7.645 ini terkonfirmasi ada candlestick bullish harami. Next targetnya ini berdasarkan Fibonacci eksternalnya ini yang terdekat ya smart people ke 7.800 untuk IHSG. Tapi sebelum ke 7.800, at least harus bisa menembus di 7.681 terlebih dahulu. Baik, Smart People, kita akan mengulas pilihan saham hari ini. Namun sebelum itu, kita akan mereview ya kemarin pilihan saham dari Mas Falah. Ada BSDE, Pegeo, dan Petro. Nah, untuk BSDE sendiri kemarin entry-nya di area 825, sekitar 1, 2, 3. Yap, bagi smart people ya yang sudah mengambil BSDE 3 tik di atas entry point ya ini sudah floating profit. Nah bagi yang belum bagaimana nih? Bagi yang belum bisa entry pointnya di area 855 ya smart people. Target profit pertamanya di area 925. Kurang lebih sekarang ya 925 untuk target profit pertama bagi smart people yang belum entry di saham BSDE. Tapi bagi kemarin ya smart people yang sudah entry saham BSDE sudah hit TP1-nya dari Mas Fala di 885 dan TP2-nya di 925. Nextnya untuk Pegeo. Pegeo entry point-nya ini berada di area 1615. Jadi ketika saya maupun Mas Fala bilang area, ini smart people bisa mempertimbangkan 3 tik maksimal di atas atau di bawah sebuah trading plan-nya ya. Ini di 1615 bagi smart people yang sudah masuk di saham Pegeo ini bisa di hold terlebih dahulu karena level stop loss-nya dari Mas Fala ini masih berada di area 1490. Untuk target profit pertamanya di 1735 untuk saham Pegeo atau PGEO. Next ya, Petro. Setelah sempat mengalami kenaikan ya, walaupun turun tutup di bawah ya sekitar 3.750. Kemarin saham Petro juga mengalami koreksi sekitar 1,07% ke 3.710. Untuk entry point areanya dari Mas Fala itu di area 3.630. Bagi smart people yang sudah mengambil kemarin ini sedang floating profit dan bagi yang belum bagaimana Mas Ilham? Bagi yang belum ini trading plan-nya masih berlaku ya smart people di area 3630 dengan target profit pertamanya di area 3.910. Dan hari ini tiga saham yaitu Medco, BMTR, dan juga Harum. Nah, Medco kita akan lihat kenapa sih memilih saham Medco. Yang mana kemarin saham Medco juga ditutup positif sekitar 2,9% ke 1.240 ya smart people. Dan untuk area entry-nya ini berada di area 1.225 ya smart people yang cukup optimal. Target profit pertamanya di area kurang lebih 12,85 dengan potensi upside sekitar 4,9% dan target profit keduanya di area 13,50 dengan potensi upside 10,2%. Jangan lupa ya smart people untuk level stop loss-nya kurang lebih di 1165 untuk Medco. Next-nya ke BMTR. BMTR ini ditutup dan membentuk pattern ya kalau candlestick ini bullish tweezer yang mengindikasikan bila terjadi bullish tweezer itu ada indikasi bahwa sebuah pergerakan saham memiliki potensi ke atas lagi ya untuk saham BMTR. Dan secara moving average pun BMTR ini ditutup di atas MA20-nya dan breakout ya di atas MA10. Ini yang menjadi indikator support ya bahwa saham BMTR masih ada potensi upside. Entry buy-nya di area 143, target profit pertamanya di 151 dengan potensi upside sekitar 5,59% ya, hampir 5,6%. Target profit keduanya potensi upside sekitar 9,79% di level 157. Untuk mengingatkan smart people untuk saham BMTR ini memiliki volatilitas cukup tinggi. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan mau masuk ke saham BMTR bisa disesuaikan dengan trading plan dan juga profil risiko masing-masing. Next ya kita ke Harum ya.
Dan saham Harum ditutup dengan candlestick bullish spinning top ya dan masih berada di area supportnya saat ini di 855. Itu yang dijadikan entry point ya, entry point area untuk hari ini saham Harum di 855. TP pertamanya di resisten sebelumnya ya di area 895 dengan potensi upside kurang lebih di 4,68% dan TP kedua atau target profit kedua dengan potensi upside 9,94% atau dibuletin ya 10% di area 940-an. Secara moving average pun ini berada di ketiga MA-nya, apalagi MA10 sudah golden cross terhadap MA20 dan MA60-nya. Ini masih ada indikasi positif terhadap saham Harum. Nah, kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Usman. Ya, Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Usman. Mohon bisa bahas PPRI, MEFIN. Apa masih worth it dan Pegio? Kalau Pegio sudah dibahas ya dengan trading plan-nya Mas Falah, PPRI dan MFIN. Kita lihat dulu PPRI. Nah, ini adalah saham-saham yang memiliki volatilitas cukup tinggi dan juga risikonya sangat tinggi. Walaupun ya secara volume ini beberapa hari terakhir atau sepekan terakhir ya volumenya cukup aktif. Dengan melihat ya karakteristik volume aktif yang tinggi-tinggi dan sebelumnya yang biasa-biasa aja, ini mengindikasikan saham ini memiliki volatilitas sangat tinggi. Resistennya di 348 ya, area supportnya saat ini ya berada di area 232 untuk PPRI. Ini area entry-nya ya, bila smart people berencana untuk mentradingkan saham PPRI dengan target profit pertamanya ini kurang lebih di area 250, level stop loss-nya di area 214 dan target profit keduanya ini kita ambil di area resisten 278 ya target target profit keduanya hampir 20%. Ini target profit menengah ya smart people untuk saham PPRI. Next-nya ini ke MV. Vin, kita akan lihat ini secara teknikal sih sudah menurut saya pribadi ini satu downtrendnya parah ya dan ini masih ada kecenderungan downtrend. Apakah worth it? Ini disclaimer mode on. Saya lihat dari sisi teknikal sangat tidak worth it ya untuk saham MFIN. Dan kalau misalnya mau dianalisis pun, kalau menggunakan Fibonacci eksternal ini masih ada potensi penurunan lagi di area, oh, nggak mungkin ya sampai minus ya. Ini sampai ke bawah. Jadi saya sarankan smart people untuk memilih saham yang lainnya yang lebih liquid dibandingkan saham MFIN. Kemudian Pegeo sudah ya Pak Usman dan Pak Dedi. Pagi Mas Ilham tolong review TPIA, TOWR, dan ANTM. Kita lihat TPIA. Chandra Asri. Oke, untuk saham TPIA ini masuk ke arah trading plan-nya ya. Smart People area entry-nya di 8750, target profit pertamanya di area 9300 dan target profit keduanya ini di area 9975 ya. Potensi upside-nya sekitar 14% bulat ya. Namun, Smart People, saya mengingatkan ya untuk TPIA sendiri bila saat ini atau hari ini nanti pembukaan market ya dan sampai penutupan saham TPIA masih terkoreksi cukup dalam, ini bisa di skip terlebih dahulu atau bagi Smart People yang believe akan saham TPIA bisa mempertimbangkan entry buy-nya di area bawah lagi di 8425 untuk saham TPIA. Jangan lupa ya level stop loss-nya di area 8.200. Kalau misalnya bergerak di 8.200 di bawahnya udah better cari saham-saham yang lain lagi. Next-nya kita ke TOWR. Nah, TOWR ini cukup menarik kalau misalnya kita lihat Fibonacci ini di golden ratio sih.
sudah berada di area golden ratio. Nah, bagi smart people yang sudah mengambil ya, sedang floating profit. Nah, pertanyaannya bagi yang belum bagaimana? Bagi yang belum tungguin ya, bila terjadi koreksi TOWR di area 630-nya dengan target profit pertama di area 680, level stop loss-nya jangan lupa di area 580 dan target profit kedua ini bisa di area sekitar 735 secara klasik support dan resisten. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Fibonacci eksternal ya kurang lebih sama Smart People di area 730 hingga 735 untuk target profit keduanya. Ini bisa dikombinasikan antara klasik super dan resisten dengan Fibonacci Tools. Ini untuk saham TOWR. Nextnya untuk saham Antam. Tadi beberapa Smart People juga ada yang bertanya mengenai saham Antam bagaimana nih Mas Ilham? Kalau trading plan-nya saat ini memang sedang menuju level stop loss ya. Jadi selama berada di atas level stop loss ini bisa di hold terlebih dahulu. Namun bagi smart people yang belum membeli saham Antam dan ingin tahu levelnya di mana, ini dipertimbangkan di area 2870 smart people. Ini area bawahnya. Target profit pertamanya kurang lebih di area 3060 hingga 3080. Level stop loss-nya ini berada di area 2670 dan target profit keduanya ini berada di area 3280. Once saham Antam ini breakdown lagi di bawah area 2870 atau di bawah area 2770, ini saham Antam masih ada potensi terkoreksi atau tekanan lebih lanjut lagi untuk saham Antam. Kita sedikit lihat ke Instagram. Ini ada pertanyaan dari Kak Januari Yuda BBRI. Bagaimana BBRI? Kita akan lihat ya. Apakah bakal turun lagi? Kita akan bahas secara teknikalnya seperti apa BBRI. BBRI kemarin ditutup positif ya, Smart People, dan sebagian besar saham-saham perbankan kemarin juga ditutup positif. Untuk level area support ini saham BBRI di 3650. Jadi selama masih di atas 3650 masih ada potensi upside untuk saham BBRI. Antrian atau area level yang cukup optimal ya sekarang di 3770 ya kita ambil di level support pendeknya. Target profit pertamanya ini di 3950 dengan potensi upside kurang lebih di area 4,77%. Target profit kedua ini di 4160 dengan potensi upside sekitar 10,34% untuk saham BBRI. Nextnya dari Instagram lagi, ini ada MBMA. Bagaimana mengenai MBMA? Ya, tidak sedikit sih small people yang bertanya mengenai saham MBMA. Kalau trading plan-nya ini berada di area 444 ya. Namun kemarin walaupun positif ya ditutupnya ini di bawah trading plan di area 434. Jadi bagi small people yang sudah membeli saham MBMA di area entry-nya ini bisa di hold terlebih dahulu. Nah, bagi yang belum bagaimana? Di area 426 ya hingga 434 ini area yang cukup optimal untuk saham MBMA. Namun, bila saham MBMA ini mengalami koreksi dan lebih di bawah 408, better di skip terlebih dahulu. Target profit pertamanya MBMA di area 480 hingga 482 dengan potensi upside sekitar 8,5% ya kalau entry buy-nya di area 426 hingga 434 dan target profitnya kedua di area 520 untuk MBMA. Nextnya kita lihat lagi ya. Untuk di Zoom pertanyaannya dari Pak Haryanto. Pagi Pak Ilham, BKSL dan MAPI. Kita lihat terlebih dahulu BKSL-nya. Nah, ini cukup menarik BKSL. Jadi setelah dia mengalami kenaikan ya, dia sideways terlebih dahulu. Ini sudah ada area-areanya smart people. Sideways-nya itu rentangnya di 151 hingga 174. Area entry yang cukup optimal ya untuk entry-nya di area 151. Sebentar, saya geser terlebih dahulu ya. Ininya saya geser. Ini hanya menunjukkan sih ini area sideways 151.
Dan target profit keduanya ini di area 174 ya. 173 hingga 174 dengan potensi upside sekitar 15,23%. Target profit pertamanya ini di area 158 dan level stop loss-nya di area 144. Jadi untuk saham BKSL ini bisa dimanfaatkan tektokan aja ya, jangka pendek ya untuk saham BKSL. Nextnya kita ke MAPI. Untuk saham MAPI ini cukup menarik. Kenapa? Kemarin juga ditutup di bullish hammer dan ini golden ratio MA10 terhadap MA20. Ini area entry, sorry, area support yang cukup menarik, smart people. Nah, bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham MAPI, ini area entry buy-nya bisa dipertimbangkan di 1195 ya, dengan target profit pertamanya di 1260 dan target profit kedua kurang lebih di area 1310 untuk saham MAPI. Dan Bu Wita, semoga terjawab ya Pak Haryanto. Kemudian ada Bu Wita, Antam. Antam sudah ya? Wah ini mantap, siap-siap. SSIA dan Bumi. Kita lihat ke SSIA-nya terlebih dahulu. Nah, SSIA ini untuk trading plan-nya masih sama ya, Smart People, di area 2400. Jadi yang kurang lebih ini pekan lalu ya mengambil SSIA di cuman beda satu tik aja ya, satu tik dua tik. Ini sudah floating profit. Nah, bagi yang belum bagaimana? Bagi yang belum ini bisa dipertimbangkan trading plan yang sama. Ini area entry-nya di 2400, target profit pertamanya di 2540 dengan potensi upside sekitar 5,83% dan target profit keduanya di area 2780 dengan potensi upside sekitar 15,83% di saham SSIA. Nextnya Bumi, kita ke Bumi. Nah, untuk bumi sendiri ini sudah belum hit sih ya, masih cuma level area aja. Kalau SL itu di bawah area 106 ya. Ini kena SL, tapi ini belum kena SL ya. Smart People hanya menyentuh. Smart People yang sudah memiliki saham bumi bisa di hold terlebih dahulu dan bagi yang belum ini area entry barunya ya Smart People di 105 ya. Kemudian target profit pertamanya kurang lebih di area 112. Sebentar, level stop loss-nya 1 banding 1 di area 98. Dan target profit keduanya di 118 untuk trading plan yang terbaru ya. Yang cukup optimal untuk saham bumi. Karena secara tren ya, mid to short to mid term, saham bumi masih ada potensi tekanan turun ya ke bawah. Nextnya, selain saham bumi, bagaimana dengan SMRA? Oke, baik kita akan lihat SMRA. Ini cukup menarik. Kenapa kemarin SMRA saya juga sudah recall-recall ya, sudah TP1. Kenapa sih Mas Ilham ngambil saham SMRA beberapa atau pekan lalu? Karena saya melihat sebuah pola ya atau pattern yang namanya cup and handle ya. Jadi ini cupnya, ini handle-nya, ini potensinya ke 452. Jadi bagi semua people yang sudah mengambil saham SMRA bisa di hold terlebih dahulu ya dengan target profit di 452. Dan untuk entry barunya ya bagi smart people yang belum mengambil saham SMRA bisa ditunggu di area 428. Target profitnya masih sama ya. Target profit kedua jadi target profit pertama di area sekitar 452. Target profit keduanya yang terbaru di area 482. Ngomongin soal pattern ya, smart people tanggal 23 Agustus ini bakalan diadain smart room ya. Ini hybrid ya, bisa langsung datang ke kantor pusat LHB Sekuritas Indonesia di SCBD dan bisa disaksikan secara online. Kita bakalan ngebahas tentang pattern reversal. Jadi jangan sampai ketinggalan bagi smart people yang ingin belajar full technical ya pada 23 Agustus kurang lebih pekan depan ya smart people. So, dikit lagi market akan buka ya, smart people. Terima kasih sekali ya atas partisipasinya bagi semua people yang dari awal hingga saat ini sudah hadir di Morning Stock Pay.
Sebagai kesimpulan, IHSG hari ini menurut saya cenderung mengalami penguatan dengan saham MEDC, BMTR, dan juga Harum. Terima kasih atas semua partisipasinya. Kami juga ingin mengingatkan, Smart People bisa mulai investasi di RHB Tresma ID dengan transaksi beli 0% alias gratis bagi akun baru. Nah, buat Smart People yang sudah memiliki akun RHB Tresma ID, bisa menikmati juga promo menarik ya, promo margin spesial sebesar 8,88%. Smart People, MSP atau Morning Spot Stock Picks diadakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain saham, Smart People juga bisa trading keuangan terstruktur. Untuk explore lebih lanjut bisa di aplikasi RHB Smart ID atau di websitenya warrenindonesia.co.id. Selain itu, Smart People bisa menikmati fitur Aro yang dimiliki di aplikasi RHB Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. So, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, easy, quick, smart.